Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasim Muhammad Syabani dengan NIM 24 010 2107. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 bagian C sampai dengan E. Bab 2C membahas parameter penelitian. Pada simulasi ini digunakan percepatan gravitasi 9,81 meter persegi kubik, massa benda 5 kg, dan koefisien hambatan udara 0,25 kg per meter. Simulasi dilakukan selama 20 detik dengan kondisi awal percepatan dan posisi 0. Pengujian menggunakan 3 ukuran. Langkah pertama yaitu 0,5, 0,1, dan 0,01 detik untuk membandingkan tingkat akurasi dan hasil simulasi. Dan selanjutnya bab 2D membahas algoritma numerik. Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu Euler dan Runge-Kutta orde 4, atau bisa disebut RK4. Metode Euler digunakan sebagai pembanding. Karena apa? Karena sederhana, sedangkan RK4 dipilih karena memiliki akurasi yang lebih tinggi. Jadi, kedua metode diimplementasikan menggunakan logika. Pemrograman dasar tanpa pemakaian library, solver, numerik, Python. Dan yang terakhir yaitu ada bab 2E, yaitu tentang membahas flowchart penelitian. Flowchart ini menunjukkan alur program, dimulai dari inisialisasi program, dimulai dari inisialisasi parameter, pemulihan metode, proses iterasi, hingga menghasilkan grafik analisis hasil. Flowchart ini membantu menggambarkan proses kerja program secara sistematis. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian penjelasan bab 2 bagian C sampai E. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Min Muarif dengan NIM 240102013. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari penelitian kami. Pada bagian bab ketiga ini, pada penelitian ini dilakukan simulasi gerak benda dengan hambatan udara menggunakan dua metode numerik, yaitu metode Euler dan juga metode RK4. Simulasi dilakukan dengan 3 variasi ukuran, yaitu 0,5, 0,1, dan juga 0,01 detik, untuk membandingkan tingkat akurasi kedua metode. Pada analisis kecepatan terlihat bahwa semakin kecil ukuran langkah, semakin hasil simulasinya itu mendekati solusi analitik. Terutama metode Euler masih memiliki penyimpangan, sedangkan RK4 menghasilkan grafik yang hampir sama dengan solusi referensi. Hal yang sama juga terlihat pada analisis posisi. RK4 itu memberikan hasil yang lebih stabil dan juga akurat dibandingkan dengan metode Euler, terutama pada ukuran langkah yang lebih besar. Berdasarkan analisis Galat, nilai error metode Euler itu jauh lebih besar dibandingkan RK4. Semakin kecil ukuran langkah, error kedua metode itu ikut menurun. Tetapi RK4 tetap menjadi metode dengan akurasi terbaik. Terus di sini ada kesimpulan di bab 4 itu, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa ukuran langkah sangat mempengaruhi akurasi solusi numerik. Semakin kecil ukuran langkah, maka semakin kecil juga akurat hasil yang diperoleh. Selain itu, metode RK4 itu terbukti lebih akurat dan lebih stabil dibandingkan metode Euler. Sehingga rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan diferensial ini membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.